Di dalam tubuh manusia, sistem peredaran darah bekerja tanpa henti, mengalirkan oksigen, nutrisi, dan menjaga setiap organ untuk tetap berfungsi. Namun, sistem yang teratur ini dapat terganggu oleh berbagai penyakit. Hai, aku adalah jantung, pemompa utama tubuh. Ketika pembuluh darah tersumbat atau tekanannya meningkat, tugasku menjadi jauh lebih berat. Beberapa penyakit yang sering menyerang sistem ini antara lain yang pertama aterosklerosis atau penyempitan arteri akibat penumpukan plak, yang kedua hipertensi atau tekanan darah tinggi yang membebani jantung, dan yang terakhir ada serangan jantung dan stroke akibat terhentinya aliran darah ke jantung atau otot. Untuk memahami lebih jauh bagaimana sistem peredaran darah bekerja, mari kita memasuki penjelasan berikutnya. Sistem peredaran darah adalah sistem yang bertugas mengedarkan darah ke seluruh tubuh melalui jantung dan pembuluh darah. Sistem ini memastikan seluruh jaringan mendapatkan oksigen dan nutrisi, serta membawa limbah metabolisme kembali ke organ pembuangan. Jantung merupakan organ utama yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Aliran darah di dalam jantung diatur oleh katup-katup jantung agar tetap berjalan satu arah. Pembuluh darah adalah saluran tempat darah mengalir. Pembuluh darah terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada arteri yang membawa darah keluar dari jantung. Kemudian yang kedua ada vena yang membawa darah kembali menuju jantung. Dan yang terakhir ada kapiler, tempat terjadinya pertukaran oksigen, karbon dioksida, dan nutrisi dengan jaringan tubuh. Yang ketiga ada darah. Darah berfungsi mengangkat oksigen, zat makanan, hormon, serta mengeluarkan sisa metabolisme. Darah tersusun atas plasma, sel darah merah, sel darah putih, dan juga trombosit. Selanjutnya, mari kita masuk ke fungsi vital dari sistem kardiovaskuler yang melibatkan jantung, pembuluh darah, dan darah itu sendiri. Secara garis besar, sistem ini bekerja sebagai alat transportasi utama tubuh. Pertama, ia bertugas mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh, dan kedua, mengangkut kembali karbon dioksida serta sisa metabolisme untuk dibuang. Selain itu, sistem ini juga mendistribusikan nutrisi dari pencernaan dan mengangkut hormon ke organ tujuan. Dan tak kalah penting, sistem kardiovaskuler ini juga berperan sebagai penjaga suhu tubuh serta tekanan darah, sekaligus menjadi pertahanan tubuh melalui sel imun dan proses pembekuan darah. Komponen darah terdiri atas 4 bagian. Yang pertama ada plasma darah, mengangkut nutrisi, hormon, dan protein. Lalu ada trombosit, di mana berperan dalam proses pembekuan darah untuk menghentikan pendarahan. Lalu ada sel darah merah, di mana mengandung hemoglobin yang mengikat oksigen dari paru-paru dan mengedarkannya ke seluruh tubuh. Sel ini juga membawa karbon dioksida kembali ke paru-paru. Lalu sel darah putih, komponen utama sistem kekebalan tubuh yang berperan melindungi tubuh dari infeksi bakteri, virus, jamur, dan parasit. Terdapat 5 jenis sel darah putih. Yang pertama ada neutrofil, yang kedua ada limfoksit, yang ketiga ada monosit, yang keempat ada eosinotil, dan yang terakhir ada basofil. Selanjutnya, organ pendukung sistem peredaran darah. Walaupun bukan bagian utama sistem kardiovaskular, organ-organ berikut berperan penting dalam menunjang proses peredaran darah. Yang pertama ada paru-paru sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Kemudian ada sumsum tulang, yaitu tempat pembentukan sel-sel darah. Kemudian ada hati yang mengatur komposisi kimia darah dan menghancurkan sel darah yang rusak. Dan yang terakhir ada ginjal, yaitu untuk menyaring darah dan mengatur keseimbangan cairan serta tekanan darah. Peredaran darah besar adalah alur peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian kembali lagi ke jantung. Alurnya ialah sebagai berikut. Yang pertama, ventrikel kiri, lalu ke aorta, lalu ke arteri, lalu ke arteriol, lalu ke kapiler jaringan tubuh, lalu ke vena, lalu ke vena cava, dan yang terakhir ke atrium kanan. Fungsi utamanya mengedarkan darah kaya oksigen ke seluruh jaringan tubuh.
Peredaran darah kecil adalah aliran darah dari jantung menuju paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. Alurnya ialah sebagai berikut. Yang pertama dari ventrikel kanan, lalu ke arteri pulmonalis, lalu ke paru-paru, lalu ke vena pulmonalis, dan yang terakhir ke atrium kiri. Fungsi utamanya yaitu menukar karbon dioksida dengan oksigen di paru-paru. Lalu, alur lengkap peredaran darah dari awal hingga kembali lagi. Yang pertama dari atrium kanan, lalu ke vertikal kanan, lalu ke arteri pulmonalis, lalu ke paru-paru, lalu lanjut ke vena pulmonalis, lalu ke atrium kiri, lalu ke vertikal kiri, lalu ke aorta, lalu ke seluruh tubuh, lalu ke vena cava, lalu yang terakhir ada di atrium kanan. Alur ini menunjukkan hubungan antara peredaran darah besar dan peredaran darah kecil yang bekerja secara kesinambungan. Jadi, kesimpulannya yaitu sistem peredaran darah merupakan mekanisme penting yang melibatkan jantung sebagai pemompa, pembuluh darah sebagai jalur transportasi, dan darah sebagai pembawa oksigen serta nutrisi. Sistem ini terdiri atas dua aliran utama, yaitu peredaran darah besar yang mengalirkan darah kaya oksigen ke seluruh tubuh, dan peredaran darah kecil yang menyalurkan darah ke paru-paru untuk pertukaran gas. Selain itu, organ-organ seperti paru-paru, ginjal, hati, dan sumsum tulang turut mendukung jalannya peredaran dengan fungsi masing-masing, mulai dari pertukaran oksigen dan karbon dioksida, penyaringan zat sisa, hingga pembentukan sel darah yang baru. Keseluruhan proses ini bekerja secara teratur dan saling berkaitan untuk memastikan tubuh mendapatkan oksigen, nutrisi, dan perlindungan yang diperlukan agar tetap berfungsi dengan baik.